Tanggal 2 Januari tahun 2026 seharusnya menjadi hari biasa. Tidak ada sirine, tidak ada pengumuman darurat, tidak ada bendera setengah tiang. Tapi justru di hari itulah, diam-diam, wajah penegakan hukum di Republik Indonesia berubah total. Bukan karena kudeta, bukan karena perang, melainkan karena sebuah undang-undang baru yang disahkan secara resmi dan mulai berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, atau yang sekarang ramai disebut KUHP baru, menggantikan sistem lama yang selama puluhan tahun menjadi dasar kerja aparat penegak hukum di negeri ini. Di atas kertas semuanya tampak rapi. Reformasi hukum, penertiban kewenangan, pengawasan yang lebih ketat, perlindungan hak asasi manusia. Kata-kata indah yang selalu terdengar manis setiap kali negara ingin mengubah aturan main. Tapi begitu kita masuk lebih dalam, begitu kita bedah pasal demi pasal, terutama yang berkaitan dengan kewenangan, penangkapan, dan penahanan, ada satu fakta besar yang tidak bisa dihindari. Penegakan hukum kita kini desentralisasi, terpusat, dikunci, dan kuncinya dipegang oleh satu institusi saja, yaitu kepolisian. Sejak 2 Januari tahun 2026, penyidik dari lembaga lain tidak lagi bisa bergerak bebas. Badan Narkotika Nasional, Bea dan Cukai, Polisi Kehutanan, bahkan penyidik pegawai negeri sipil di berbagai kementerian, semuanya harus meminta izin kepada penyidik Polri jika ingin melakukan penangkapan dan penahanan. Tanpa izin itu, langkah mereka bisa dianggap cacat hukum. Dan di negara yang sistem hukumnya rapuh, cacat prosedur adalah senjata paling ampuh bagi para penjahat kelas kakap. Bayangkan situasinya. Seorang penyidik BNN menangkap bandar narkotika dengan barang bukti jelas. Jaringan internasional, uang miliaran. Tapi di ruang sidang, pengacara cukup berdiri dan berkata, penangkapan ini tidak sah karena tidak ada perintah dari penyidik Polri. Selesai, eksepsi diterima. Perkara gugur. Bandar pulang dengan senyum. Negara menelan ludah. Ini bukan asumsi. Ini bukan paranoia. Ini konsekuensi logis dari pasal-pasal yang tertulis hitam di atas putih. Dan justru, di titik inilah kegelisahan publik mulai memuncak. Karena perubahan hukum ini terjadi di saat yang sangat janggal. Di saat negara akhirnya punya sosok pejabat yang berani, keras, terbuka, dan tanpa tedeng. E.L. Ingguling menyatakan perang terhadap mafia. Nama itu adalah Purbaya. Sejak menjabat di pertengahan 2024, publik langsung merasakan getarannya. Bukan lewat pidato manis, tapi lewat tindakan nyata. Penyelundupan ditutup. Jalur-jalur gelap dibersihkan. Mafia pajak disebut terang-terangan. Mafia impor diancam tanpa basa-basi. Kalimatnya sederhana, tapi menghantam keras. Saya punya daftar mafianya. Saya tidak peduli di belakang mereka siapa. Di negara ini kalimat seperti itu bukan sekadar pernyataan. Itu deklarasi perang. Dan perang seperti ini selalu melahirkan musuh dalam jumlah besar. Bukan musuh kecil. Bukan pemain receh. Tapi mereka yang selama puluhan tahun hidup nyaman dari sistem yang bocor, dari hukum yang bisa ditawar, dari kewenangan yang bisa dibeli. Ketika Purbaya berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung, hasilnya bukan janji, hasilnya uang. 13,2 triliun rupiah. Kembali ke kas negara. Uang yang selama ini dirampok, digelapkan, disembunyikan, dan tiba-tiba publik sadar. Ternyata bersih-bersih itu nyata. Ternyata kalau aparat serius, uang negara bisa kembali. Ternyata selama ini masalahnya bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Dan justru di saat harapan itu tumbuh, kewenangan itu dipersempit, disunat, dipangkas secara sistemik lewat undang-undang. Apakah ini kebetulan? Atau justru desain? Mari kita jujur. Negara ini punya sejarah panjang soal penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bandar besar lolos. Kurir kecil masuk penjara. Pengusaha besar aman. Pedagang kecil dihajar. Dalam sistem seperti itu, kewenangan adalah segalanya. Siapa yang pegang kunci? Dia yang menentukan siapa boleh masuk, siapa harus keluar. KUHP baru membuat satu pintu tunggal bernama izin. Dan kita semua tahu, di Republik ini, izin bukan sekadar administrasi. Izin adalah ruang transaksi. Izin adalah ruang negosiasi. Izin adalah ruang abu-abu tempat uang, kekuasaan, dan kepentingan bertemu. Yang paling terdampak adalah pemberantasan narkotika. BNN yang selama ini bergerak cepat, seringkali berbasis intelijen lapangan, kini harus menunggu izin, menunggu koordinasi, menunggu tanda tangan. Dan dalam perang lawan narkoba, menunggu berarti kalah.
Bandar tidak menunggu. Barang tidak menunggu. Jaringan tidak menunggu. Mereka bergerak cepat, licin, dan tanpa prosedur. Hal yang sama berlaku untuk bea dan cukai. Penyelundupan adalah kejahatan yang bergantung pada kecepatan. Ketika petugas menemukan pelanggaran di pelabuhan atau bandara, keputusan harus diambil saat itu juga. Jika harus menunggu penyidik Polri, jika harus menunggu perintah formal, maka celah terbuka. Barang bisa hilang, orang bisa kabur, bukti bisa lenyap. Polisi kehutanan pun demikian. Illegal logging bukan kejahatan yang sopan. Mereka bersenjata, mereka brutal. Mereka bergerak di lapangan yang jauh dari kantor polisi. Jika kewenangan mereka dicabut, maka hutan benar-benar menjadi wilayah tanpa hukum. Belum lagi soal pelanggaran HAM berat. Undang-undang HAM lama memberi kewenangan kepada kejaksaan. Tapi KUHP baru menarik garis lain. Perintah ada di penyidik Polri. Ini bukan sekadar tumpang tindih. Ini konflik hukum terbuka. Dan dalam konflik seperti ini, pelaku kejahatan selalu diuntungkan. Sebagian pihak berkata, ini semua demi mencegah abuse of power, demi memastikan tidak ada lagi penangkapan sewenang-wenang, demi melindungi warga negara yang tidak bersalah. Dan di atas kertas, argumen itu masuk akal. Kita memang punya sejarah kelam soal salah tangkap, soal aparat yang bertindak di luar batas, soal hukum yang digunakan sebagai alat kekuasaan. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah solusinya dengan melumpuhkan semua penegak hukum lain? Apakah untuk mencegah penyalahgunaan, kita harus memusatkan kekuasaan pada satu institusi saja? Di saat yang sama, publik dan bahkan presiden sendiri sedang menyoroti kinerja kepolisian, membentuk tim reformasi, dan mengakui ada masalah struktural di tubuh Polri. Ini ironi, ketika satu institusi sedang dikritik, justru dia diberi kekuasaan paling besar. Ketika aparat lain mulai bekerja dengan benar, justru mereka dipotong kewenangannya. Logika macam apa ini? Mari kita bicara realitas. Di lapangan, koordinasi bukan soal niat baik. Koordinasi adalah soal ego, soal hierarki, soal kepentingan. Ketika satu kasus menyentuh nama besar, menyentuh backing kuat, menyentuh jaringan elit, izin bisa tertahan, tidak ditolak, tidak disetujui, digantung. Dan dalam hukum, menggantung sama saja dengan membunuh perkara. Bayangkan seorang pejabat jujur seperti Purbaya, yang terang-terangan menyatakan tidak peduli siapa backing di belakang pelaku. Sekarang bayangkan, beliau harus bergantung pada izin lembaga lain untuk menindak. Bukankah ini sama saja dengan menarik rem tangan di tengah jalan? Publik bukan bodoh. Publik melihat pola. Siapa yang ribut menolak bersih-bersih, biasanya yang terganggu. Siapa yang senang kewenangan dipersempit, biasanya yang diuntungkan. Mafia tidak takut pada kamera. Mafia takut pada tindakan nyata, dan ketika tindakan nyata dihambat oleh prosedur, mafia bertepuk tangan. Inilah sebabnya, mengapa desakan agar presiden bertindak semakin keras. Jika Prabowo Subianto benar-benar serius dengan agenda pemberantasan narkotika, perlindungan lingkungan, dan perang terhadap mafia ekonomi, maka beliau harus membaca ulang KUHP ini dengan jernih, harus berani mengakui bahwa ada pasal-pasal yang berbahaya, dan harus berani mengambil langkah politik, termasuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti andang-gendang jika diperlukan. Karena jika tidak, kita akan menyaksikan kekacauan yang rapi. Hukum berjalan, tapi keadilan tertinggal. Prosedur dipenuhi, tapi kebenaran dikorbankan. Aparat jujur frustrasi, aparat licik bersantai, dan rakyat kembali menjadi penonton di negeri sendiri. Negara ini jarang punya momentum, jarang punya kombinasi pejabat yang berani, jaksa yang tegas, dan publik yang mendukung. Ketika momentum itu muncul, seharusnya diperkuat, bukan dipatahkan. Jangan sampai KUHP baru ini dikenang bukan sebagai reformasi hukum, tapi sebagai alat untuk mengikat mereka yang terlalu berani membersihkan kotoran. Karena pada akhirnya, pertanyaannya bukan soal pro atau kontra undang-undang. Pertanyaannya sederhana. Kita mau hukum yang hidup atau hukum yang jinak? Kita mau negara yang melindungi rakyat atau sistem yang melindungi para pelanggar? Jawabannya akan kita lihat. Bukan dari kata kota, tapi dari siapa yang bebas, dan siapa yang ditangkap setelah 2 Januari tahun 2026.